Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول العظيم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul Azim. Para jamaah salat subuh di Masjid Mujahidin yang kami muliakan, alhamdulillah pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa hidup kembali, di mana kita dalam keadaan sehat dan iman. Alhamdulillah, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kita tergolong hamba yang pandai bersyukur dalam bentuk ketaatan ini, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ittiba kepadanya dan kelak di surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, pada kesempatan pagi ini saya menjelaskan surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13 yang tadi saya baca, bahwa Allah menciptakan manusia ini berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai etnis, berbagai macam agama. Endingnya adalah lita'arofu, untuk saling kenal lebih dekat. Jadi ta'aruf tidak sekedar kenal, ya, ada kenal lebih dekat, didekati dari hati ke hati sampai tingkat pernikahan, menjadi satu rumah, satu kamar. Itu awalnya kan ta'aruf. Ada yang lebih renggang lagi, di ta'arufu saling kenal antar tetangga, kenal antar RW. Ada yang kenal dalam satu tim pekerjaan, ada yang kenal karena satu takmir, ada yang kenal karena satu kantor. Lebih luas lagi, kenal dalam grup WA. Berapa banyak kita punya grup WA? Saya itu dimasukkan teman-teman sampai 22 grup di luar lemot, ya. Jadi tak dibaca sehari satu grup itu bisa 150 chattingan. Ini kenal sama kenal. Kamu kon iya kenal di grup kampus, grup pondok pesantren, grup teman-teman SD, grup teman-teman MTS, ya, macam-macam. Kenapa kita kok butuh ta'aruf? Karena pada hakikatnya manusia makhluk sosial. Artinya tidak bisa orang hidup sendiri, itu tidak bisa. Pasti butuh orang lain. Ya. Saya kemarin ceramah di Gresik, halal bihalal, tak kasih tema KTP. Apa KTP itu? K, kawitane urip, T, tujuane urip, B, pungkasane urip. Manusia itu sejak lahir sudah butuh orang lain. Sing nanti dukun bayi, ke dokter, ya. Sejak lahir, mati pun juga begitu. Tidak mungkin kita mati berangkat dewa satu tidak mungkin. Apa artinya? Kalau sudah sadar manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, apa konsekuensinya orang tidak bisa hidup tanpa orang lain? Ya mari kita menanam kebaikan, jangan menanam kebencian. Saling mengenal, saling memberikan solusi.
saling untuk bantu-membantu. Itu konsekuensi orang yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jangankan kita ngeramut masjid, tertawa, itu butuh teman. Halo? Ya. Tertawa itu guyu, Pak, butuh konco. Gini begini. Apa bisa kita itu? Tidak bisa. Apa konsekuensinya? Karena kita ini makhluk Allah ditakdirkan lita'arofu, saling kenal, saling lebih dekat, saling bantu-membantu. Tanamkan kebaikan, jangan menanam kebencian. Makanya seorang ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri, dia mengatakan berbuat baiklah kapan saja. Nggak usah nunggu pensiun. Apa-apa Pak, aku menita jadi takmir masjid ini pensiun. Ya kapan umurin nututi. Ya. Berbuat baiklah kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Kalau kita insya Allah sering menanam kebaikan, urip di mana saja Pak, baik. Seapes-apesnya kalau kita tidak bisa membantu secara finansial, nggak sempat silaturahim, doakan mereka. Doakan. Apakah salah kita mendoakan misalnya, ya Allah, maghrib-maghrib ini hujan, ya Allah, berikan terang, ya Allah, agar hamba-hambamu yang jualan di pinggir jalan, ya Allah, bisa mengais rezeki, ya Rob, mereka adalah hambamu, ya Allah, mereka dalam keadaan kekurangan, ya Allah. Apakah salah begitu? Sangat baik, doakan mereka. Mau untuk anak koncot doa gak gelem. Itu demi Allah, Allah tidak pernah lupa sedikit pun doa kita pada orang-orang lain. Jadi mari kita tanamkan keyakinan kepada kita bahwa Allah membuat manusia yang beraneka ragam ini lita'arofu, saling kenal mengenal, saling bantu membantu, ya. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, peduli terhadap sesama itu bagian dari konsekuensi kita sebagai makhluk sosial. Ada beberapa kisah menarik tentang betapa manusia itu harus peduli pada sesama. Ada seorang alim yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kaya, dermawan, dia punya toko besar. Suatu hari Imam Abu Hanifah itu ikut membantu jualan di toko. Semua antri banyak. Begitu sebagian di bahasa Jawa diladeni sama ya Imam Abu Hanifah, baru separuh dia ngomong, Bapak Ibu mohon maaf toko saya tutup. Loh kenapa Pak Ye kok ditutup? Kami kan belum dilayani. Ya, coba lihat itu ada toko sebelah, nah itu kelihatan. Coba itu ada orangnya, itu sepi. Kasihan dia punya anak, punya istri, punya keluarga. Butuh tokonya dibeli orang, butuh barang-barangnya ada pembeli. Coba saman beli ke sana, ini saya tutup. Jangan ke sini semua, kasihan mereka. Itu ada. Kualitas barang yang dijual di sana dengan di sini sama, harganya sama. Tolong ya, sesama hamba Allah, saman beli di sana kasihan. Ditutup Pak. Kira-kira ono ndak wong dodolan model ini sekarang? Halo? Coba ya. Padahal itu hak, menurut hukum fikih, andai kata diladeni semua, enggak dosa kok. Karena apa ya, gak main dukun, enggak ngerusak dia. Dalam artian kita enggak niat ada ngerusak. Kita melayani wong tamu jadi para kiai ini tuh jualan, usaha itu bisa ditiru sama. Tapi nasib rezeki enggak sama. Cuma Imam Abu Hanifah itu rasanya enggak tega ketika dia dalam keadaan posisi laris ya, posisi jual luar biasa, ada temannya yang tidak laku. Tolong Bapak beli ke sana, kasihan mereka. Ini gak bening hati Pak, sulit. Ini hati ini gak tulus, gak bening, berarti bening sama Pak. Bening hati itu tadi kepedulian, gak mau hidup enak sendiri.
Ini bukti bahwa manusia itu tidak bisa lepas daripada orang lain. Sampai ada hadis malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kalau ada seorang nggak mau peduli terhadap sesama muslim, mereka bukan kelompok, tidak sama dengan, tidak pantas kalau mengaku muslim seperti mereka. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, sekali lagi yakinlah dengan kita diwajibkan li ta'arofu, mari saling dekat, ya. Ukhuwah kita perkat, ya. Kita rekatkan, kita tingkatkan. Kita kemarin bulan Ramadan luar biasa, ya. Luar biasa bahwa orang yang asalnya medit menjadi dermawan. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau dipasang jadwal, Bu, jenengan tak target tiga kali memberikan takjil. Oh jangan 3 kali, 5 kali. Kira bagaimana? Luar biasa semangat muncul. Mari kita tumbuhkan terus. Dan ini hakikatnya Allah mendidik hambanya untuk peduli terhadap sesama. Nabi Musa itu pernah bertanya pada Allah, ya Allah, amal apa yang paling kau cintai? Sholatku? Enggak. Sholat hanya untuk dirimu. Zikirku? Enggak. Zikir hanya untuk dirimu. Lalu apa? Sedekah. Sedekah itu di samping manfaat untuk dirimu, manfaat juga orang lain. Jadi jangan dikira bukan sholat tok Pak, yang yang ibadah yang penting. Ibadah sosial itu masih banyak. Dan sholat itu sendiri mengajarkan kepekaan sosial, mengajarkan peduli terhadap sesama. Buktinya apa? Coba. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayna, ya Allah berikan kami kesejahteraan, keselamatan kepada kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan berikan keselamatan itu, keberkahan itu kepada hamba-hambamu yang soleh. Sholat itu mengajarkan peduli terhadap sesama. Saking kita tidak sampai ke sana cara memahami. Apa artinya? Bahwa konsekuensi li ta'arofu, kita harus saling kenal lebih dekat, dari hati ke hati, sampai ke tingkat ekonomi mereka, peduli sesama ini, perbuatan yang sangat mulia. Ya, sangat mulia. Sampai ono hadis kalau saya baca itu kadang-kadang rasanya ya opo gitu Pak perasaan. Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir itu ada hadis begini, al-jahilus sahiyu khairun minal abidil bakhil. Orang bodoh tapi dermawan itu lebih baik daripada ahli ibadah tapi medit. Coba. Jadi betapa kepekaan sosial, peduli sesama, untuk tahu lebih dekat, itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat itu kemudian dilanjutkan inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Salah satu ciri takwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang sering sedekah berinfak. Itu salah satu ciri takwa dalam surat Al-Imran ayat 133. Oleh karena itu, mari kita yakinlah hidup ini ada hal yang perlu diyakini, ya. Makanya manusia itu diberi Allah akal, hati nurani, dan nafsu. Diberikan hati nurani. Hati ini menunya yakin, syukur, sabar, yakin. Ya. Kalau otak, akal ini menunya adalah ilmu. Ya. Makanya hidup ini dengan keyakinan yang sangat luar biasa bahwa peduli sesama itu sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekali lagi tadi inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia adalah orang paling takwa, dan ketakwaan itu versinya banyak, peduli sesama, ketaatan di dalam sholat, ya, zikir, baca Quran, dan lain-lain. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu alim, melihat, tahu secara kasat mata. Khabir, tahu apa isi kerentek hati.
Jadi zaman ngerasani kalau Pak ceramah subuh jauh suwe-suwe, jatahnya 20 menit. Allah tahu. Ya. Halo, kemarin tanya pada Pak Sentot, Pak durasi waktunya berapa menit? 20 Pak, sekitar 20 menit. Berarti tinggal 5 menit. Ya. Jadi Allah tuh tahu Pak. Tahu, batin sampean ada niat jahat, niat elok, Allah paham. Makanya kita harus malu. Ya. Innallaha alimun khabir. Kita kan tidak tahu Pak, wong ki project ini kok ketok ya api. Ternyata bojo. No. Bisa jadi ya. Bisa jadi ketok kok ketok alim menang. Ya Allah, ternyata begitu. Saya pernah Pak membaca teman-teman pejabat kok. Ketok alim. Kok gak apa-apa loh. Ternyata lebih jahat dalam pendekatan main begini-begini ada Pak. Padahal ketok Masya Allah. Ya. Ini manusia tidak tahu. Tapi Allah paham. Kalau yang berduka, tapi orang ini peduli, gak teguan. Ya. Bisa. Makanya innallah alimun khabir. Allah itu melihat hambanya, tahu apa yang ada yang dapat kita lihat, khabir. Dan Allah paham betul apa kerentek hati dalam hati kita. Sampai batin tak Allah paham. Makanya kalau di tanah suci Pak, ojo batin elek Pak. Betul. Makanya orang haji itu mestinya imannya lebih meningkat. Batin tak bisa tembus Pak. Betul apa enggak? Nek gak percaya sama ke tanah suci batin no elek. Batin. Teman saya itu nyun sewu. Ya. Begitu duduk di Masjidil Haram, dijajari wong ireng gawedhe ampune gak enak. Langsung dia merasa, aduh ya Allah, tak pindah. Dalam pindah itu pindah tempat batin. Ojo-ojo jajari wong maneh. Kali tok gek caket longgo dijajari wong ireng maneh. Makanya mohon maaf, itu sebagai contoh kecil betapa kita tidak boleh kerentek jahat, lebih-lebih terhadap sesama. Mari kita tata hati kita. Itulah bahwa betapa Allah dalam surat dia, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Kita betul kenal lebih dekat pada para sahabat kita. Kemudian tidak lebih daripada itu saling bantu membantu, saling tolong menolong ya. Islam itu indahnya luar biasa ya. Indahnya luar biasa bahwa kita harus saling kerjasama yang baik. Saya pernah membaca kitab Usfuriyah. Kitab Usfuriyah kitab kuning yang tipis sekali. Itu banyak kisah ya. Dikaji di pondok biasanya. Itu ada kisah begini. Allah itu membuat ikan paus yang besar yang hidupnya di dasar lautan. Allah juga membuat burung-burung kecil di angkasa. Di angkasa. Saya tidak pernah meneliti Pak, itu dalam kitab begitu. Saya juga tidak pernah meneliti itu. Nah, ikan paus yang besar itu kalau makan, pokoknya sak ketoke ikan yang lebih kecil ditelan Pak. Lep. Kalau sudah kenyang, karena giginya ikan paus itu jaraknya jarang-jarang, sedangkan memakan ikan itu juga ada duri. Setelah makan kenyang itu nyun sewu, di mulutnya ini banyak daging-daging dan duri yang ada di sela-sela giginya. Dia merasa sakit, kemeng jere wong Jawa. Dia menepi Pak ke pantai, mangap begini, membuka pintunya. Karena apa? Merasa kesakitan. Nah, ketika dia dalam keadaan membuka mulut lebar, merasa kesakitan ini, burung-burung yang kecil dari angkasa tadi turun ke pantai, mencari makanan, Pak. Dengan mulut yang besar ini, dia masuk di mulutnya, nyun sewu, jadi wong nyucui, mengambil daging-daging yang ada di sela-sela gigi itu. Setelah burung yang banyak itu masuk di situ makan, sudah kenyang. Kalau sudah kenyang, terbang lagi burung. Nah, ikan paus yang besar tadi yang makan daging dan duri itu ternyata sudah diambil burung-burung kecil itu. Karena sudah habis, dia merasa nyaman dan aman, mingkem Pak, masuk lagi ke dasar lautan. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila
Subhanaka faqina adzabannar. Betapa indahnya makhluk Allah. Ini kalau kita ambil manfaat, makhluk Allah binatang yang berbeda alam, di alam lautan dan di alam angkasa. Bisa saling menguntungkan, bisa kerjasama. Coba, mulutnya tadi sudah tidak sakit, dia merasa aman, karena tidak mungkin ikan bisa mencari tusuk gigi dan tidak mungkin, sehingga diindahkan itu dimakan oleh burung kecil. Burung kecil ini merasa diuntungkan, sudah kenyang, terbang. Ini kan keindahan yang luar biasa. Kalau binatang saja bisa kerjasama dan saling menguntungkan, apalagi manusia punya akal, punya otak. Mosok sak grup takmil yang sing tukaran. Halo, ya. Sak tim aja tukaran. Mosok. Jadi inilah bahwa banyak pelajaran yang diberikan oleh Allah dalam bentuk ayat-ayat kauniyah yang dapat kita lihat ini. Jadi mari ternyata bekerja sama yang baik, kepedulian, saling dekat, itu kebutuhan kita. Dan lebih penting lagi, doakan saudara-saudara kita yang sakit. Kalau kita dengar sakit, Pak temen konco dewe Pak, sopo si A sekarang di rumah sakit. Ini memang sama sangat sibuk, tidak ada sempat doakan Pak. Doakan, doakan. Kata Rasulullah, doa mu'min ila akhihi bidhahril ghaib mustajabun. Doanya orang sesama muslim, sama beriman, dan yang didoakan tidak tahu, itu jos Pak doa. Sangat dikabulkan oleh Allah. Dan sudah membuktikan berkali-kali. Ya, kita doa, ya Allah, sembuhkan itu sahabat kami, ya Allah. Berikan kesembuhan, ya Allah. Ya. Bila perlu sama doakan tetangga sampean. Ono sak bojone tukaran. Geger, ya Allah, kekasih tetangga kami yang sering bertengkar. Berikan solusi yang terbaik, ya Allah. Cukupi rezeki mereka, ya Allah. Subhanallah. Ternyata kalau kita sadar tentang itu, betapa indahnya kalau kita menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, waktunya sudah habis, ya. Mohon maaf. Sebagai kesimpulan, yakinlah bahwa Allah menciptakan manusia dengan lita'arofu ini, ada konsekuensi untuk kita peduli terhadap sesama, siapapun mereka hamba Allah, dan orang yang bisa yakin itu pasti akan diberkahi oleh Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, inna akramakum indallahi atqakum, yakinlah orang yang takwa dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Dan jangan lupa, innallaha alimun khabir. Allah melihat kita tidak hanya kasat mata dapat kita lihat, tapi Allah lebih tahu dalamnya hati kita. Jangan sampai ada niat jahat, niat baik, itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.